Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi di depan RRI Banjarmasin, tepatnya di kilometer 3,5. Kita akan melakukan review nanti di Museum Banjarmasin yang terbaru ini. Ini kita di Jalan Ahmad Yani, kita akan belok ke kiri ke Jalan Pangeran Antasari. Nah, ini Jalan Pangeran Antasari, sebelah kiri kita ini warung makan Mahaji, itik dan ayam panggang di Jalan Jati tepatnya ini. Di samping kiri kita ini Jalan Ratu Jaleha, seberang kanan ini Rumah Sakit Sari Mulia ini. Ini SMPN 3 kalau tidak salah tadi. SDN Karangmakar 1 dan 5. Nih kita melewati jembatan Pekapuran ini. Nah, ke kiri ini ke Pekapuran Raya. Nih melewati Indomaret nih. Ini ada Roti Nirja dan Ubi Cilembu ya. Nah, ini Hotel Blue Atlantic. Melewati Langgar Museum Banjarmasin ini ada di Muara Kelayan. Ini Sentra Antasari ini Ramayana. Nanti sekali-sekali kalau sudah jadi dan semuanya kita review. Kita belok ke kiri nih, lurus sana kanan ke Jalan Kolonel Sugiono, kita ambil ke kiri nih. Di Jalan Kolonel Sugiono juga nih masjid nih. Kiri kita nih Mas Kalteng nih, tembus juga ke belakang Ramayana. Nah, simpang Muara Kelayan nih. Ke kiri itu ke Kalayan B, ke kanan nih ke Pasar Pagi. Kita ambil ke kanan setelah turun jembatan ini. Ini Masjid Muhammadiyah, ke kiri ke Kalayan B. Nah, ini Muara Kelayan. Jalan Teluk Kelayan. Nah, ini ada ya Museum Kayu Bayembai. Sekitar 400 meter. Ini ada petunjuknya. Ini rumah susun nih, ada di Muara Teluk Kelayan. Nah, ini yang listriknya ada di tengah jalan. Banyak yang jualan juga di sini ternyata. Lama tidak sini kita. Jamur kerupuk nih, Taman Teluk Kelayan ini. Nah, ini kapal yang di depan wali kota sudah pindah ke sini. Ini Langgar Riyadatul Muttaqin. Nah, ini Hotel Sungai Muara Kelayan. Ini Paut Terpadu. Ada warung juga nih, Said Alwi. Nah, ini sudah sampai di Museum Kota Banjarmasin. Pasar 5 dan Pasar Harum Manis sebelah sana itu. Kita masuk dulu ke sini, museumnya. Kita isi buku tamu dulu.
Ini bukanya dari jam berapa nih Kak? Dari jam 9 sampai jam 3. Oh sampai jam 3. Kalau di hari Jumat itu dari jam 9 sampai jam 11.30. Kalau hari Sabtu itu biasanya dari jam 9 sampai jam 1 siang. Masukkan. Ini jam operasionalnya. Kita masuk ke dalam. Ini koleksi-koleksinya. Kan kita sudah ada di Museum Banjarmasin ini. Ini bersama dengan Kak siapa nih? Kak Rona. Kak Ona. Ya. Silakan Kak, ini jelaskan. Pertama-tama di sini ada map sebaran sungai Kota Banjarmasin. Oke. Seperti biasa, Kota Banjarmasin itu terkenalnya dengan kota 1000 sungai. Iya. Di sini mapsnya di Museum Kayu Bayimba ini mapsnya lengkap nih. Ada dari Sungai Martapura, Sungai Alalak, Sungai Kuin. Jadi di sini mapsnya lengkap. Dan di sini bisa dilihat banyak banget nih sebaran sungainya dari sungai kecil sampai ke sungai besarnya. Oh, ini. Ini berarti ini peta modernnya ya, bukan peta yang dulu ya? Ini peta modernnya yang sudah modernnya. terupdate. Iya, oke. Terus ini kami ada karya-karya sastra Islamik Bahari nih. Surat dari Sultan Adam Al-Wasik kepada Komisaris Jenderal Gerard Philippe Baron. Oke. Sama foto presiden pertama kita, wakil presiden pertama kita, Dr. Mohatta, yang waktu pidato di Lapangan Merdeka Banjarmasin dulu nih. 6 Juli 1952. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya nih ada barang-barang bersejarah juga. Kami ada mandau Simpai 4 nih, mandau khas sering digunakan oleh pimpinan tokoh masyarakat sekitar nih Kak. Dari jumlah 4 digunakan sekitar abad 18 sampai 20. Nah, terus ada tombak Banjar nih, tombak Banjar. Tombak Banjar. Digunakan biasanya untuk berburu bagi masyarakat Banjar. Tombak umpai ya. Sama kami ada koleksi uang kertas zaman Bahari. Oh iya. Ini juga mandau-mandau keris-keris juga nih Kak, koleksi dari kami. Lanjut ke ruangan berikutnya. Ini peninggalan kuci-kuci zaman Bahari juga Kak, banyak juga di sini nih. Motifnya beragam juga. Digunakan biasanya untuk nampung air oleh masyarakat Bahari Kak. Ini kuci-kucinya banyak juga itu sih ya. Sama nih apa nih? Lampu kapal juga ada juga nak. Iya. Oleh Inggris, Amerika, India, Tiongkok tuh ada penjelasannya. Sama sempoa zaman Bahari ada juga. Yang dari kayu masih ya nih sempoanya ya. Ini sebenarnya harusnya penayangan video pengolahan sahang Banjar, tapi lagi stop nih, lagi off. Ini bukan barang bersejarah. Harusnya ini menampilkan video tapi lagi enggak apalagi. Biasanya video penggilingan zaman Bahari nih masih. Ya penombok lah. Nih langsung nih, ya lah. Dulu pernah ada nih kopinya. Pernah lah. Di rumah. Kemana Kak? Tapi nggak ada lagi sekarang dah. Nih cuma gucinya lagi ya. Kemana lagi kita Kak? Nih sekarang. Oke. Di sini kita lanjut. Kebanyakan guci sama keris-keris Bahari nak Kak. Iya. Karena ini keris yang Bahari juga nih. Oh iya. Biasanya tuh yang di apa itu tuh di kain kuning tuh sakal biasanya untuk acara adat bisa juga. Acara adat, oke. Ini apa? Ini untuk penginangan. Ada bahannya juga di rumah. Menyimpan bahan-bahan menginang. Iya, oke. Pernah lihat orang menginang nggak? Mandau, tombak. Kebanyakan sini koleksinya. Kemana? Kalau ini foto dari wali kota pertama sampai yang sekarang, wali kota Banjarmasin. Iya, dari pertamanya dari sana kah? Dari hitungannya dari ke kiri ya? Iya, dari sini sampai yang terbaru. Oh iya, oke. Terakhir aku di sini dia mengelilingi itu. Terakhir aku sini. Ini belum ada lagi nih. Iya kan? Ini belum ada lagi tempat ini. Jadi aku tuh kesini, ini masih berkeliling sampai situ, sampai sini. Nah dia terakhir di sini.
yang pertama, yang masih zaman Pak Ibnu Sina sini aku sini. Rumah-rumah Banjar ya ini ya. Nah, ini Rumah lanting. iya. Rumah lanting ini paling unik di Banjar Kak, soalnya mengapung sendiri di Iya. di sungai apa. Karena dia pakai kayu bawahnya ini. Turis manca internasional tuh tertarik banget sama rumah lanting biasanya. Terakhir yang ada tuh masih di ujung Bromo, Pulau Bromo. Terus yang di dekat Sungai Mesa itu yang ada lagi masih satu. Turis aktivitasnya tinggi rumah lanting. Iyalah, dia lebih tertarik lah. Berarti pasti juga bahasa Inggris ya kakak nih. Tinggi. Mantap. Pembagian wilayah yang sebelah sini kan pembagian wilayah. Kalau ini surat buat penggunaan logo Banjarmasin. Oke, Gitu aja sih. itu aja lah. Nih surat-suratnya lah. Iya, pembagian wilayah. Bagian surat-suratnya Kalimantan. Iya. Tempatnya enak nih guys ini. Sejuk juga. Di bioskop. Ya, Kalau di bioskop itu kalau dulu memang per hari. per hari. Iya. Oh. Misalnya Senin film apa, hari Selasa film apa. Ada lihat juga di IG-nya ini. Iya. Tapi sekarang katanya kalau diminta aja sih, kalau diminta mau film apa. Oh. disetelahkan gitu. Oke. Nih terakhirnya. Di sini ya? Sini. Atau Kenapa? di sini ya tempat bioskopnya? Di sini dalam. Oh, di situ. Iya. Oh. Kalau di sini tempat mesin zaman dulu, Oh. tempo dulu. Tempo dulu lah. Kenal mesin dulu. Sejarah-sejarahnya sini lah. Iya. Esparman. Ini pengembangan. Ini kode plat DA. Ini sudah hilang ini. Ini kan di Jembatan Merdeka ya. Society Cafe. Jadi KP 101. Iya, jadi Cafe 101. Ini Kampung Pacinan ini masih ada lagi di Kelenteng. Ini kelenteng yang di Anus, kelenteng yang katanya sih kelenteng yang di dalam pasar kalau sekarang. Oh Bukan iya, kelenteng di Pasar 5 ya? Iya. Oh, di Karena Pasar 5. memang yang kelenteng pertama itu kan kelenteng yang di situ, yang paling tua. Sedangkan kelenteng yang di Nih, Veteran di itu Veteran? tua ini. Oh, yang kedua. Iya. Ini yang pertama ya? Iya. Oh iya. Ini Pasar Terapung, ini Pasar Terapung Kuin berarti ya? Iya. Muara Kuin sekarang nggak ada lagi. Iya. Ini Jembatan Dewi sudah kemarin berkunjung juga. Sebelahnya tuh Langgar Almanar, kurang lebih umurnya sama Jembatan Dewi 1921 kalau nggak salah. Ya lah, pembangunannya itu. Resmi tahun 1914 sih. Oh, kalau yang langgarnya itu 1921 Langgar Almanar itu. Gak lama banget ini. Monumen Banjar, Dia udah nggak ada juga monumen orang Banjar. Udah dihancurin. Jalan Sudirman. Ini yang berbau-bau Belanda dihancurin sama masyarakat. Terus pohon tatas nih juga nggak ada lagi lah. Iya. Ninggalinnya paling yang di depan itu doang. Merayang ke atas itu. Komplek Amerong. Amerong seberangan tuh berarti lah. Nah ini juga ada sejarah-sejarah. Ini ruang bioskopnya ini. Bisa aja request kalau ada yang mau nonton katanya. Nih ruang bioskopnya. Nah, ini monitor filmnya, ini ada berapa seat? Ada 3, ada 12. Ada 15 kursi nih di dalam. Enak kursinya ini. Banjarmasin berasal dari nama Banjarmasin. Banjarmasin didirikan pada hari Rabu tanggal 24 September tahun 1526. Tanggal ini menandai hari kemenangan Pangeran Samudra atau Sultan Suryansa yang menjadi cikal bakal dinasti Raja-Raja Banjar atas kolonial Pangeran Tumenggung.
yang kemudian hari diserahkannya regalia kerajaan negara Daha dan dirajakannya Pangeran Samudra oleh Pangeran Temenggu. Pada awalnya, Banjar di Muara Cerucuk ini adalah sebuah kampung orang Melayu atau kampung Wolomasi. Setelah Raden Samudra yang kemudian bernama Sultan Suryansa menjadi raja di Banjarmasin, maka kampung orang Melayu ini berfungsi pula sebagai bandar, lengkapnya Banjarmasin. Kemudian menjadi ibu kota kerajaan yang baru di Kuin. Dalam perkembangannya, nama Banjarmasin menjadi Banjarmasin. Banjarmasin mengalami banyak perkembangan setelah masuknya Hindia Belanda. Apalagi Banjarmasin yang terkenal sebagai kota seribu sungai dan juga bergelar Venesia dari timur, itu sangat diperhatikan penataannya oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda setelah dihapusnya Kesultanan Banjar pada tahun 1860, sekitar 30 tahun kemudian tahun 1890-an, itu mulai menggagas bagaimana Banjarmasin itu dibangun. Banjarmasin yang pada awalnya bercorak kota-kota tradisional, akhirnya dibangun dengan pola gaya kota-kota modern ala Eropa. Makanya kalau kita bandingkan antara penataan kota Banjarmasin dengan penataan kota di wilayah-wilayah Belanda seperti Den Haag, Rotterdam, sampai ke kota-kota lainnya, itu banyak dicirikan dengan adanya kanal. Nah, dari pemerintah Hindia Belanda pun membangun banyak kanal-kanal maupun polda di kota Banjarmasin di era-era itu. Nah, salah satu tokoh yang paling berjasa pada masa awal itu adalah Kartens, karena Kartens yang saat itu mulai menggagas bagaimana Banjarmasin itu dikembangkan menjadi kota yang modern. Terlepas dari sebelumnya Residen Krusen sebagai presiden pertama setelah era Banjarmasin menjadi kota modern akhir abad ke-18, itu juga mulai mengembangkan bagaimana Banjarmasin itu dikelola dengan membuat jalan-jalan darat. Kemudian juga Banjarmasin dikelola dengan mengembangkan aspek perdagangan, terutama dalam hal ini perdagangan yang sifatnya perdagangan untuk mengembangkan komoditas-komoditas lokal ke dunia internasional. Nah, pada era itu Banjarmasin memang Banjarmasin menjadi primadona, yang mana pada saat itu Banjarmasin sebagai Venesianya Asia, Venesia dari timur, itu banyak sekali dikunjungi wisatawan, terutama memang bagaimana komoditi-komoditi pariwisata itu dikembangkan dengan mengadakan susur sungai. Nah, diantaranya dengan susur sungai dari wilayah Banjarmasin, dari wilayah Papas, kemudian ke lokasi Hotel Banjar, sampai ke Arakwin. Nah, mereka sangat tertarik karena Banjarmasin yang eksotik, memiliki banyak keunggulan-keunggulan dalam hal keindahan dari sudut sungai, kemudian masyarakatnya juga yang unik, yang selama ini tidak pernah didapatkan di Eropa. Jadi Banjarmasin digelari dengan Venesia. Pada tanggal 1 Juli 1919, Banjarmasin mulai berstatus Jemente atau Kota Madya sekarang. Lanjutannya pada tahun 1938, Kalimantan menjadi Government Borneo yang terdiri dari Keresidenan Borneo Barat dan Keresidenan Selatan serta Timur Borneo yang beribu kota di Banjarmasin dengan Gubernur A. Hagat. Pada masa ini, terdapat tokoh yang berjasa yakni Insinyur Kartens. Beliau mengajukan perencanaan kota Banjarmasin pada tahun 1937. Kartens berhasil membuat pemetaan kota Banjarmasin. Kemudian, menggagas perbaikan jembatan Kon atau yang kita kenal dengan Jembatan Dewi. Selanjutnya, meneruskan rencana pembangunan saluran air minum di Ambang Barito di pedalaman. Pusat-pusat kota dari pelabuhan memanjang sampai Sungai Martapura, Pasar Baru, kediaman orang-orang Belanda, Fort Tatas, dan Pasar Lama. Di daerah pelabuhan, berderet kantor-kantor dinas Duane dan bangunan pangkalan pelabuhan yang letaknya membelakangi Sungai Martapura.
Nah pada saat itu nah dari situlah akhirnya pemerintah Hindia Belanda juga membangun segregasi, dalam hal ini membangun kampung-kampung yang dicirikan khas kesukuan atau kedaerahan. Misalnya sudah dibangun pada saat itu kampung Bugis, kemudian ada kampung Jawa, kemudian ada kampung Cina atau Pecinan, bahkan ada kampung Keling India. Nah, dengan membangun kampung ini mereka ingin sebenarnya ingin memisahkan segregasi, memisahkan antara beberapa etnis, sehingga pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini sisi jeleknya bisa memecah belah orang-orang pribumi. Cuma pada saat itu perlu juga dipahami bahwa Banjarmasin pada saat itu terpecah menjadi dua kekuasaan. Di sebelah Sungai Martapura di arah Pulau Tapas, mulai dari Benteng Tapas sampai ke wilayah Pelabuhan Lama, itu menjadi wilayah Belanda. Sementara di seberang sini, di daerah-daerah mulai dari Kampung Cina dari Kampung Cina Jalan Ulin, dulu Jalan Ayani bernama Jalan Ulin, itu adalah milik kesultanan, jadi terpecah, sehingga Sultan Banjar pada saat itu membangun yang namanya Balai Kaca, kemudian Istana Sultan Banjar di Sungai Mesa. Itu juga sebenarnya merupakan bagian bahwa Sultan Banjar juga tidak ingin kehilangan pengaruh dan kontrol atas kota Banjarmasin yang ada pada saat itu. Walaupun memang ibu kota Kesultanan Banjar itu sudah dipindah ke Martapura. Tim dari museum dari Kota Banjarmasin ini lumayan banyak, jadi bisa hadir berkunjung ke sini yang di jam tertentu ya, yang nanti kita cantumkan juga jam operasionalnya. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Yuk.